Assalamualaikum teman-teman. Setelah sharing tentang budget dan langkah umroh mandiri di video sebelumnya, kali ini aku mau sharing tentang cara menyusun itinerary atau agenda selama umroh mandiri. Nah, di sini aku bikin dua, yaitu ada yang landing Madinah sama ada yang landing Jeddah ya. Nah, berhubung aku itu cuman pakai visa transit, umrohnya cuma 5 hari, jadi super padat dan ada beberapa tempat yang nggak kita kunjungin gitu. Jadi misalnya teman-teman waktunya lebih longgar, kayak 9 hari, 12 hari, bahkan 30 hari, bisa langsung disesuaiin aja ya. Di description box itu udah aku taruh file Excel-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau download terus diedit boleh banget ya. Oh ya, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatiin nih saat menyusun itinerary umroh mandiri. Yang pertama adalah prioritaskan mengejar amal umroh, sholat, sedekah, dan berbuat baik selama di sana. Jadi nggak usah fokus nyari tempat buat foto, kafe yang paling estetik, kuliner, jalan-jalan dan lain-lain, itu nanti gitu ya teman-teman. Dan di sana adalah tempat yang mustajab juga untuk berdoa. Kita tuh fokusnya yang penting kita udah umroh 2 kali, terus kita juga memperbanyak sholat di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Terus yang kedua adalah untuk pesawat, ini usahakan cari yang terbangnya malam ya teman-teman. Jadi waktu kita itu nggak terbuang selama di Mekah sama Madinahnya gitu. Misal kita pakai pesawat yang nyampe Mekahnya itu malam, nanti udah capek, pengen tidur gitu kan. Yang ketiga adalah untuk hotel. Nah, ini kita bisa pilih hotel yang melayani penitipan koper, kan ini penting banget ya teman-teman. Jadi misal kita baru balik ke Indonesianya itu malam, sedangkan batas check out itu jam 12 siang, kita masih bisa jalan-jalan dulu di Madinah kalau hotelnya itu menyediakan penitipan koper. Terus habis itu kita juga bisa pilih hotel yang ada akses ke Uber ya teman-teman. Kalau misalnya kita nggak bawa ortu, itu saran aku berhemat aja, hotelnya jauh nggak apa-apa, karena rugi gitu loh beli hotel mahal, karena pasti pengen lebih lama di Masjidil Haram dan Nabawi. Jadi misal kita itu dari jam 3 pagi udah ke masjid sampai duha, nah baru tidur di hotel, nah baru asar, maghrib, isya di masjid lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman memang ada uang lebih, itu saran aku selama di sana itu nggak usah pelit-pelit, karena biasanya apa yang kita keluarkan di sana itu adalah terhitung untuk ibadah, jadi insya Allah diganti sama Allah. Terus untuk tempat-tempat yang dikunjungin itu kita bisa belajar dari buku ini dulu, jadi kita tahu esensi ziarahnya itu apa gitu ya, terutama kalau misalnya teman-teman itu nggak pakai mutawif gitu. Terus kita bisa contek itinerary juga dari beberapa agen travel. Selanjutnya adalah selama di sana itu akan ada banyak jalan kaki, karena memang Masjidil Haram dan Nabawi itu luas banget, jadi harus disesuaikan sama kemampuan kita juga. Misal nggak sanggup gitu ya, jadi kita fokus ibadah di Masjidil Haram sama Nabawi aja, nggak apa-apa, jadi nggak perlu kulineran, ke kebun kurma, taif dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih teman-teman, kalau transport itu dasarnya cuman dari hotel, airport, station aja, yang lainnya itu jalan kaki terus. Selanjutnya adalah untuk makan, ini harus diperhatiin banget ya teman-teman, karena aku sama suami itu sama-sama punya penyakit mah. Nah, untuk di Mekah itu kita bisa makan di Zamzam Tower, itu banyak banget pilihan makanan, ada Al-Baik juga deket sama masjid ya. Terus habis itu ada juga Al-Romansia, super enak ya. Terus ada juga jus nih, jangan sampai ketinggalan untuk makan jus di Zamzam Tower. Terus habis itu untuk di Madinah itu kita bisa kulineran di belakang pintu 333, itu ada semacam food court. Terus es krimnya super enak ya, tapi memang lebih mahal dibandingin harga-harga di Indonesia. Nah, ini ada beberapa yang kita nggak sempat makan, jadi kita bawa cemilan. Terakhir adalah perhatikan spare waktu saat handling bagasi ya teman-teman, karena itu super lama, jadi jangan sampai waktu kita nyampe ke bandara itu mepet-mepet. Oke, ini adalah itinerary yang udah diimprove sesuai pengalamanku selama di sana ya teman-teman. Jadi itinerary kita itu kemarin sebenarnya bukan kayak gini gitu, karena kita tuh belum pernah ke sana sebelumnya, jadi nggak ada bayangan, makanya nggak serapi ini. Nah, harapannya dengan itinerary yang udah kita improve ini nanti bisa memudahkan kalian ya. Oh ya, karena kita kemarin itu pakai visa transit, jadi cuman ada 5 hari umrohnya, jadi bisa teman-teman sesuaikan aja ya. Nah, ini ada dua ya, ada 2 macam, yaitu ada yang landing di Jeddah sama ada yang landing di Madinah. Itu yang pertama, di sini ada hari, terus ada tanggal sama ada waktu. Nah, ini harus detail banget, sama ada agendanya apa juga harus detail, sama di sini ada tempat juga, tempatnya itu di mana gitu. Terus ini untuk transport. Nah, transport ini untuk yang aku kasih warna abu-abu ini biasanya pas lagi nggak jalan atau jalan kaki gitu ya. Jadi di sini transportnya cuma dikit banget. Uber, terus ada hop on hop off. Makan ya, ini makan juga aku tulis detail mau makan di mana. Terus ini ada keterangan, nanti bisa kalian tambah sendiri, sama ada budget. Nah, ini untuk budget itu kalian bisa lihat di file Excel budgeting yang udah aku share di video tentang budgeting ya teman-teman. Nah, di situ nanti ada plan sama actual. Jadi untuk plannya itu berapa, terus ternyata actualnya ini berapa waktu kita udah di sana gitu ya.
Oke, sekarang aku mau jelasin agenda setiap harinya ya teman-teman. Jadi di hari pertama itu, ini aku udah sampai di Istanbul Airport dari dini hari. Habis itu kita bisa ganti baju ihram. Nah, ganti baju ihram itu tenang aja, karena di Istanbul Airport itu ada banyak tempat untuk melaksanakan ihram teman-teman. Jadi kita bisa ganti baju, bisa sholat, bisa wudhu gitu. Terus habis itu kita juga makan di Istanbul Airport juga. Terus menuju gate dan menunggu boarding. Habis itu kita naik pesawat. Nah, untuk ngambil mikotnya ini aku di pesawat, jadi nanti bakalan ada pengumuman dari pesawatnya kalau sudah mau mendekati mikot. Jadi kita bisa siap-siap, terus sholat sunnah segala macem gitu ya untuk mengambil mikotnya. Setelah nyampe di Bandara Istanbul itu kita ngambil bagasi di Terminal 1, sama jangan lupa ambil uang. Sebelum ke kereta cepat itu kita makan ala baik dulu di bandara. Terus di sini kita masuk kereta dari Jeddah ke Mekah. Setelah kita nyampe di stasiun Mekah, kita cari Uber, terus masuk ke hotel, check-in bersih-bersih, lanjut untuk melaksanakan prosesi umroh yang pertama gitu. Makan di Zamzam Tower, habis itu lanjut balik ke hotel. Terus besoknya itu mulai dari dini hari udah nyampe lagi ke Masjidil Haram. Terus di siang harinya kita mulai ziarah ya ke Jabal Roma, Gunung Sur, Masjid Aisyah gitu. Nah, jadi untuk rute ziarahnya ini kita kayak masukin semua tempat yang pengen kita kunjungin dulu di Google Maps. Di situ kita otak-atik untuk dapetin rute yang paling enak teman-teman. Jadi biar nggak ada yang bolak-balik gitu ya. Jadi yang searah gitu. Jadi ini dia urutannya yang sesuai aku pengen kemarin ya, alhamdulillah. Tapi kemarin kita memang cuman sempet ke Gunung Sur sama Masjid Aisyah sama Jabal Nur aja ya, jadi kita nggak sempet ke Jabal Roma. Terus habis itu sholat asar balik ke Masjidil Haram, terus kita ke Al Romansia di dekatnya Clock Tower. Selanjutnya itu menikmati senja di Masjidil Haram nih, masya Allah bagus banget ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya, sambil menunggu azan sholat maghrib gitu. Nah, habis itu kita melaksanakan prosesi umroh kedua, kemudian kembali ke hotel. Nah, umroh kedua ini adalah umroh badal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang tua atau saudara yang sudah meninggal dan belum sempat melaksanakan umroh, itu kita bisa melaksanakan badal umroh untuk mereka gitu. Terus habis itu di dini hari ini kita sudah menuju ke depan Ka'bah, karena kalau misalnya kita mau sholat di depan Ka'bah itu bener-bener persiapannya harus 2 jam sebelum jadwal sholat, kalau enggak nanti udah penuh gitu. Terus ini kita siap-siap sholat. Nah, setelah sholat subuh itu kita tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Habis itu sholat duha, terus ke hotel, packing, baru perjalanan dari Mekah ke Madinah dengan menggunakan kereta cepat. Setelah nyampe di hotel Madinah, itu kita lanjut menikmati senja di Masjid Nabawi, terus kuliner di belakang masjid, terus sholat gitu. Terus ini kita masuk Raudah. Nah, kita pilih jadwal masuk Raudahnya itu di jam 20.30 sama 21.30 karena ini yang memungkinkan cewek sama cowok itu bisa deketan waktunya, karena memang jadwal Raudah yang pakai nusuk untuk laki-laki dan perempuan itu beda jauh ya teman-teman. Oke, jadi ini kita malam baru sampai hotel, terus besok paginya kita menikmati suasana pagi di Masjid Nabawi, masya Allah bagus banget. Habis itu kita makan di belakang pintu 338 sekalian mencari oleh-oleh. Ini kita balik ke hotel, terus kita packing dan kita titip bagasi atau titip koper ke pihak hotelnya. Makanya kita harus pesan hotel yang menyediakan penitipan koper. Jadi ini kita bisa city tour dulu dengan menggunakan hop on hop off Madinah. Habis itu balik lagi ke Masjid Nabawi, baru ambil kopernya, terus kita menuju ke stasiun untuk naik kereta ke Bandara Jeddah. Jangan lupa juga waktu kita nyampe Jeddah Airport itu kita untuk mengambil yang namanya jatah air Zam-Zam. Nanti bisa kita ambil dengan syarat satu visa itu untuk 1 galon air Zam-Zam ya. Sementara kalau untuk yang Madinah agak repot karena ternyata jadwal pesawat yang dari Istanbul menuju ke Kuala Lumpur itu cuma ada 1. Itu pun waktunya kayak kurang pas gitu loh teman-teman. Jadi di sini untuk Senin itu kita baru sampai ke hotel nih, Hotel Madinah itu jam 7 malam. Sedangkan besok sorenya itu kita harus langsung menuju ke Mekah gitu. Nah, ini di sini kita titip bagasi dulu, terus kita ambil baru kita ke Mekah. Nah, waktu di Mekah itu kita nyampenya juga malam teman-teman. Nah, ini kita baru nyampe dini hari langsung umroh pagi harinya. Terus siang harinya kita full ziarah, kemudian malam harinya kita umroh kedua. Terus di hari Kamisnya itu baru melaksanakan perjalanan dari Mekah ke Madinah, balik lagi gitu ya. Terus kita ngambil jatah air Zam-Zam. Nah, jadi kalau menurut aku dengan kondisi jadwal yang kayak gini, walaupun di Madinah itu kita cuma 2 kali naik kereta cepat, sementara kalau di Jeddah tadi kan harus 3 kali. Tapi setelah aku hitung-hitung, mempertimbangkan segala macam, akhirnya kemarin aku pilih opsi yang paling bagus itu adalah untuk landing di Jeddah aja gitu. Dan kemarin sih aku hitung-hitung harganya nggak begitu jauh ya teman-teman
gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan aja mana yang paling enak gitu untuk perjalanan kalian. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya udah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like dulu dan juga subscribe ya, karena insya Allah di channel ini aku bakalan sharing tentang travel hacks dan juga moms and babies. Terima kasih. Assalamualaikum.